Malaysia menanggapi tegas permintaan Korea Utara yang mendesak Malaysia untuk menyerahkan jasad Kim Yong Nam, kakak tiri dari pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un. Demikian mendesaknya, sampai-sampai Korea Utara ini mengirimkan utusan khusus ke Malaysia untuk urusan pengembalian jasad. Bahkan Korea Utara mulai menyinggung hubungan baik antara Korea Utara dengan Malaysia. Menteri Kesehatan Malaysia menegaskan pemerintah tidak akan menuruti permintaan utusan khusus Korea Utara untuk kasus pembunuhan Kim Jong Nam. Utusan khusus itu melakukan pertemuan dengan kabinet pemerintah Malaysia guna meminta agar jasad Kim Jong Nam segera diserahkan kepada Korea Utara. Namun, sesuai hukum yang berlaku di Malaysia, jasad korban hanya akan diserahkan kepada keluarga saja. Sayangnya, hingga saat ini belum ada keluarga yang mengklaim jasad korban. Malaysia memberikan jangka waktu 2 pekan kepada keluarga korban usai autopsi dilakukan. Jika sampai saat itu belum ada keluarga yang mengklaim, Malaysia akan mempertimbangkan alternatifnya. Namun, sampai saat ini, Malaysia belum mempertimbangkan alternatif tersebut. Utusan Korea Utara itu tiba kemarin. Ia adalah Ri Tong Il, mantan wakil duta besar Korea Utara untuk PBB. Di hadapan wartawan, Ri menjelaskan kunjungannya adalah untuk membahas pengembalian jasad Kim Jong Nam, walau Korea Utara mengakui jasad tersebut adalah Kim Cho. Maksud kunjungannya yang kedua adalah untuk membahas soal satu warga negara Korea Utara yang ditahan Malaysia dalam kasus pembunuhan Kim Jong Nam. Sedangkan maksud kunjungannya yang terakhir adalah untuk membahas kelanjutan hubungan persahabatan Korea Utara dan Malaysia. Pembunuhan Kim Jong Nam kian memanaskan hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan. Korea Selatan membeberkan pembunuhan yang dilakukan oleh Kim Jong Un, adik tiri Kim Yong Nam. Sementara Cina ini merasa perlu menengahi perseteruan antara kedua Korea. Kementerian Luar Negeri Cina meminta agar Korea Selatan dan Korea Utara bisa saling menahan diri, terutama dalam kasus pembunuhan Kim Jong Nam. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, situasi di semenanjung Korea saat ini terbilang rumit dan sensitif. Karenanya sangatlah penting bagi kedua Korea untuk menahan diri dan tidak mencoba apapun yang bisa menyinggung salah satu pihak. Cina adalah satu-satunya sahabat Korea Utara yang penting. Namun akhir-akhir ini Cina dibuat marah oleh keputusan Korea Utara yang berkali-kali meluncurkan rudal dan melakukan uji coba nuklir. Untuk itu, Cina ikut mendukung PBB untuk memberikan sanksi berat pada Korea Utara. Sebelumnya, Perdana Menteri Korea Selatan Hwang Kyo-an menyebut bahwa pembunuhan Kim Jong Nam mengungkapkan betapa rezim Korea Utara brutal, sembrono, dan tidak berperi kemanusiaan. Banyak yang menuding Korea Utara mendalangi pembunuhan Kim Jong Nam, kakak tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong Un. Kim Jong Nam disebut sebagai salah satu pewaris tampuk pimpinan Korea Utara. Namun Korea Utara terus berkelit telah memerintahkan pembunuhan atas Kim Jong Nam. Komite Intelijen Nasional di Parlemen Korea Selatan menyatakan pada hari Senin bahwa mereka meyakini pembunuhan Kim dipimpin Kementerian Luar Negeri dan Departemen Keamanan Dalam Negeri Korea Utara. Selanjutnya, komite itu mengklaim bahwa 4 dari 8 tersangka asal Korea Utara yang terlibat dalam pembunuhan tersebut merupakan anggota Departemen Keamanan Dalam Negeri Korea Utara dan 2 lainnya adalah pejabat di Kementerian Luar Negeri Korea Utara. Identitas itu didapatkan dari Badan Intelijen Korea Selatan (NIS). NIS juga mengungkap bahwa Korea Utara mengeksekusi 5 pejabat senior dengan senjata anti pesawat tempur gara-gara membuat laporan palsu yang membuat pemimpin Korea Utara Kim Jong Un marah. Para pejabat setingkat menteri itu adalah anggota dari Departemen Keamanan Dalam Negeri Korea Utara. Menurut laporan NIS, dimungkinkan ada eksekusi lainnya dalam Departemen Korea Utara tersebut, namun laporan itu kemungkinan sudah disensor. Tidak jelas laporan salah apa yang telah dibuat para pejabat tersebut. NIS juga tidak menyebut bagaimana mereka mendapatkan laporan itu. Dua eksekutor Kim Yong Nam hari ini menjalani sidang di Malaysia. Salah satu eksekutor itu adalah Siti Aisyah, perempuan asal Serang. Kedua eksekutor terancam hukuman mati.
Pagi tadi, penjagaan di kantor polisi Cyberjaya Selangor terlihat sangat ketat. Dua tahanan di sana, yaitu Siti Aisyah dan Doan Ti Huong, akan dibawa ke Pengadilan Negeri Sepang untuk menjalani sidang perdana mereka. Polisi bersenjata lengkap dengan rompi anti peluru terlihat berjaga-jaga. Khusus anti teror menjaga jalur yang dilintasi para tersangka ke dalam dan keluar ruang sidang. Begitu sidang usai, pengawalan ketat terlihat saat Siti dan Doan digiring keluar ruang sidang. Wartawan hanya boleh mengambil gambar dari kejauhan. Tim TV One mengabarkan. Kita beralih ke Medan, Sumatera Utara. Saudara, baku tembak terjadi saat Badan Narkotika Nasional meringkus kawanan yang diduga kurir narkoba di Medan, Sumatera Utara. Udahlah, keluarlah. Keluar narkoba itu, udah mati. Visual yang kami lingkar ini adalah detik-detik penangkapan bandar narkoba di Medan, Sumatera Utara setelah terjadi baku tembak. Lebih dari 3 kawanan sindikat narkoba diringkus dalam penyergapan yang dilakukan di Jalan Gatot Subroto. Saat baku tembak terjadi, 1 orang dari kawanan sindikat narkoba tewas. Jenazah tersangka yang tewas telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan. Informasi terkini terkait penangkapan sindikat narkoba di Medan, Sumatera Utara akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Ferry Irawan. Ferry, apakah sudah bisa dipastikan mereka yang ditangkap adalah betul bandar narkoba, dan apakah mereka terkait dengan penangkapan pada 19 Februari lalu ada 32 kg narkotika atau narkoba juga yang sempat diamankan oleh BNN ketika itu? Iya, Christian dan juga saudara, selamat sore. Pagi tadi memang Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia kembali menggagalkan upaya peredaran narkotika yang dilakukan oleh jaringan narkotika sindikat jaringan internasional, maksud kami. Mereka ini memang berkaitan dengan pengungkapan sebelumnya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, dan dari pengungkapan ini Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia berhasil mengamankan puluhan kilogram narkotika jenis sabu. Pengungkapan dilakukan di Jalan Medan Binjai kilometer 10 atau persisnya di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Ada lebih dari 3 pelaku yang ditangkap, dan mereka yang ditangkap dari 2 mobil berbeda, yakni pertama dari mobil Xenia hitam berplat nomor BK1856KV, dan satu lagi ditangkap dari mobil CRV putih berplat nomor BK1189OG. Penangkapan dilakukan saat mobil yang ditumpangi pelaku ini tengah melaju dari arah kota Binjai yang berdekatan dengan Provinsi Aceh ke arah kota Medan, Sumatera Utara. Dan saat proses penangkapan memang terjadi penembakan ke arah mobil yang ditumpangi pelaku, karena pelaku ini terus kabur dari kejaran petugas meskipun petugas Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia telah meletuskan sejumlah tembakan peringatan ke udara. Dalam penembakan ini memang salah satu pelaku yang diketahui merupakan pengemudi mobil Xenia hitam ini pada akhirnya meninggal dunia setelah tembakan petugas ini pada akhirnya mengenai salah satu pelaku. Sedangkan pelaku lainnya ini pada akhirnya berhasil ditangkap dalam kondisi hidup dan dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan, petugas kemudian melakukan pengembangan ke sejumlah tempat yang ada di kota Medan, dan total pelaku yang pada akhirnya berhasil ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia seluruhnya berjumlah 10 pelaku, termasuk 1 diantaranya merupakan pelaku yang pada akhirnya meninggal dunia. Dan selain 10 pelaku, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia ini memang menyita sejumlah barang bukti khususnya narkotika, yakni ada 46,9 kg narkotika jenis sabu dan juga 3.620 butir pil ekstasi yang pada akhirnya juga disita oleh pihak yang berwajib. Selain narkotika juga ada 1 pucuk pistol yang disita oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, dan pistol ini diketahui hampir saja digunakan pelaku untuk menyerang petugas Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Dan memang sampai dengan saat ini Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia masih terus melakukan pengembangan mengingat
kuat dugaan mereka berkaitan dengan sejumlah jaringan lainnya termasuk yang belum lama ini diungkap oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia di sejumlah tempat yang ada di Kota Medan. Dan untuk mengetahui seperti apa sebenarnya pengungkapan jaringan sindikat narkotika jaringan internasional yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia pada pagi tadi, kami akan coba menemui Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Pak Inspektur Jenderal Armanda Pari. Pak Armanda Pari baru saja tiba di Kota Medan memang, dan saat ini saya sudah bersama dengan Inspektur Jenderal Polisi Armanda Pari. Dan Pak Arman, terima kasih untuk waktunya Pak. Bisa dijelaskan Pak, sebenarnya ada berapa banyak barang bukti yang kita sita dan berapa pula jumlah tersangka yang kita amankan Pak? Barang bukti ada beberapa jenis, narkobanya sendiri 3 jenis, yaitu sabu atau metamfetamin, kemudian yang kedua ekstasi atau MDMA, berikutnya yang ketiga adalah Happy Five atau Erimin 5. Sedangkan bukti-bukti yang lain tadi kita temukan ada senjata, ada timbangan, ada alat-alat komunikasi dan kendaraannya sendiri. Kendaraan sebagai pengangkut dari barang bukti narkoba ini. Pak, setelah kita melakukan penangkapan di Jalan Medan Binjai kilometer 10, diketahui ada banyak tempat yang kita gerbek di Kota Medan Pak. Total ada berapa tempat dan apa hasil dari penggerbekan itu Pak? 3 tempat. 3 tempat. Yang pertama tadi di jalan di kilometer 10 Medan Binjai. Nah, di mobil Xenia warna hitam yang kita berhentikan, kita temukan 38 kg sabu yang dikemas dalam plastik berupa teh herbal yang tulisannya beraksara Cina. Pak, terakhir Pak, hampir setiap hari ada peredaran narkotika yang terus berhasil diungkap baik oleh polisi ataupun oleh BNN. Sebenarnya apa hal tersulit yang kita lakukan untuk mengungkap seluruh jaringan ini Pak? Kami terutama dari Deputi Pemberantasan adalah penindakan dan penegakan hukum untuk menghentikan supply. Nah, yang menjadi masalah sekarang, permintaan itu masih tetap tinggi. Artinya masyarakat kita memang masih mau membeli. Nah, ini yang perlu kita segera benahi supaya upaya pencegahan ini berimbang atau paling tidak bisa paralel dilaksanakan bersama-sama dengan penindakannya. Atau biasa kita sebut bagaimana kita mengurangi supply dan bagaimana kita mengurangi demand-nya. Baik, terima kasih Pak Arman untuk waktunya. Dan saudara, memang 10 pelaku yang berhasil ditangkap, termasuk 1 diantara yang pada akhirnya meninggal dunia, ini memiliki peran berbeda-beda. Mulai dari pengedar hingga dengan orang yang mengendalikan peredaran narkotika di Kota Medan, Sumatera Utara. Dan memang sampai dengan saat ini pihak berwajib, dalam hal ini Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, masih terus melakukan penyidikan untuk mengungkap seluruh jaringan narkotika yang ada di Kota Medan dan juga di kota-kota lainnya yang ada di Indonesia. Untuk sementara demikian, Christian, kembalikan dari studio. Baik, terima kasih. Ferry Irawan melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara.